wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erna Susanti dari 10 MIPA 1 nomor absen 15. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Strategi apa yang digunakan oleh Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam di Mekah? Materi yang kedua, keteladanan yang seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sehingga banyak orang kafir memeluk agama Islam. Materi yang ketiga, hikmah yang dapat diambil dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Rasulullah SAW merupakan Nabi terakhir sekaligus Rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah tahun 610 Masehi dengan usia genap 40 tahun. Beliau memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Nabi Muhammad yang diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT yang turunnya malaikat Jibril untuk disampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzul Quran. Strategi apa yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam di Mekah? Dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dakwah selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah menyeru untuk masuk Islam. Orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangga sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, wafat tahun ke-10 dari kenabian. Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya. Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah SAW, dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Strategi yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut: mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak warga masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk di kota Mekah yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah dan untuk berkumpul di Bukit Safa. Keteladanan yang seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sehingga banyak orang kafir memeluk agama Islam? Cara dakwah Rasulullah SAW yang harus diteladani oleh umat Islam antara lain adalah: yang pertama, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan keteladanan. Sebelum beliau menyampaikan sesuatu, maka beliau terlebih dahulu melaksanakannya. Jadi, di samping dakwah dengan lisan, dakwah juga dilakukan dengan perbuatan, sikap, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam berdakwah, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kehati-hatian, sabar, dan menggunakan bahasa yang mudah diimplementasikan. Yang ketiga, Rasulullah SAW selalu bersama para sahabat-sahabatnya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dengan demikian, terjalin persatuan, kesatuan, dan solidaritas umat Islam yang kuat. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan kehendak. Rasulullah hanya menyampaikan ajaran dari Allah SWT dan memberikan pemahaman secara rasional dan dengan hati yang jernih. Mengikuti atau tidak hal itu menjadi pribadi masing-masing. Dengan kata lain, dalam berdakwah, Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan. Hikmah yang dapat diambil dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan dari Allah SWT. Yang kedua, memahami bahwa tugas seorang Rasul hanya sekedar menyampaikan risalah
dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Yang ketiga, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Yang keempat, memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Yang kelima, meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar Rasul bersama. Artinya, tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwakannya. Sekian dari video yang saya sampaikan.